Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial ASN. Kali ini kita akan berbincang-bincang untuk membahas permasalahan-permasalahan pada pengisian pemutahiran data mandiri MySAPK BKN. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi pemutahiran data mandiri MySAPK BKN dan tips-tipsnya agar tidak terjadi kesalahan saat penginputan MySAPK BKN. Oke, langkah yang pertama kita login dulu ya di MySAPK BKN. Nah, ini untuk login kita menggunakan NIP ya, menggunakan NIP dan passwordnya yaitu menggunakan NIK. Nah, setelah login selanjutnya kita memilih unit verifikasi dan kita tentukan terlebih dahulu untuk unit verifikasinya, jangan sampai salah ya, dan kita klik simpan. Nah, sekarang bagaimana solusinya agar pengisian MySAPK BKN itu lancar dan tidak terjadi kesalahan dalam penginputan. Nah, tips yang pertama dari saya untuk mengisi MySAPK yaitu kita harus mengetahui dasar-dasar kepegawaian ya. Kenapa seperti itu? Karena kita akan menginputkan administrasi atau dokumen-dokumen kepegawaian. Jadi apa yang kita inputkan itu kita harus tahu dan mengerti apa isinya dan apa maksudnya. Nah, untuk mempercepat dalam pemahaman penginputan MySAPK BKN ini, kita dapat belajar terlebih dahulu ya. Di sini ada saya tunjukkan yaitu website PDM ya. Di sini ada PDM asn.bkn.go.id yang mana website pemutahiran data mandiri ASN tersebut yaitu merupakan portal pemutahiran data mandiri ASN dan PTT non ASN. Nah, di sini kita bisa belajar dan bisa memahami apa-apa saja yang kita inputkan pada MySAPK BKN. Oke, ini saya lihat ya. Di sini ada pengertian-pengertiannya juga ya. Pemutahiran data mandiri MySAPK adalah dan SIASN adalah rangkaian, helpdesk adalah. Nah, di sini kita mempelajari semuanya agar kita paham sehingga di kemudian hari saat kita mengisi MySAPK BKN tidak terjadi kesalahan. Nah, di sini ya, di sini Anda bisa mendownload, ada buku petunjuk user, ada download buku petunjuk verifikator, dan ada juga mendownload buku saku PDM. Dan yang terakhir ini ada download peraturan PDM. Nah, di sini kita pelajari satu persatu bagaimana konsep untuk pengisian MySAPK BKN dan apa-apa saja yang harus kita inputkan. Nah, sebelum kita berlanjut ke pengisian MySAPK, kita harus tahu terlebih dahulu waktu-waktu atau jadwal yang diberikan BKN untuk mengisi MySAPK BKN. Nah, di sini bisa kita lihat di timeline. Nah, di timeline ini berisi waktu yang disediakan oleh BKN untuk ASN dalam pengisian pemutahiran data mandiri. Nah, di sini ada menu timeline, ada menu pembagian wilayah dan daftar instansi tiap periode. Untuk diketahui saat ini periodenya sudah periode tahap ketiga ya, yang mana tahap yang kedua kemarin sudah berakhir di tanggal 14 September, tetapi ada beberapa instansi yang masih melakukan pendaftaran, maksudnya melakukan perpanjangan ya, perpanjangan untuk pengisian MySAPK BKN. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk timelinenya ya. Nah, ini kita mempelajari untuk timeline. Nah, bagaimana cara membaca timeline ini ada juga sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya di video saya yang sebelumnya. Nanti bisa dicek judulnya video timeline ya, jadwal pemutahiran data mandiri. Nah, selain timeline kita juga bisa mencari informasi tentang ini ya, FAQ, Frequently Asked Question. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dan jawabannya.
Nah, di sini ada bagi pengguna dan bagi instansi. Nah, ini ada beberapa contoh, saya akan bacakan ya. Apa itu pemutakhiran data mandiri? Pemutakhiran data mandiri adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data. Nah, di sini ada juga pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Siapa yang wajib dan apa yang dimaksud dengan ASN? Nah, selain bagi pengguna ada juga bagi instansi. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, di sini ada email yang didaftarkan harus email resmi atau email dinas pribadi yang tercatat di SAPK. Di sini ada jawabannya ya, bisa dibaca sendiri. Oke. Nah, di sini seperti bagaimana cara rekon email dan HP P3K. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri. Nah, kita kembali ke home ya. Di sini kita kembali ke home. Di sini ada, nah ini ada pengertian tadi ya, pengertian My SAPK. Ada juga download buku petunjuk user, download buku petunjuk verifikator. Nah, ini saya coba membuka sebentar ya. Untuk buku petunjuk user apa-apa sajakah isinya, nanti Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bisa mempelajarinya. Nah, kita harus mempelajarinya sebelum kita menginputkan data My SAPK, karena kalau kita tidak paham sebelumnya atau mengerti tahapan-tahapan atau apa-apa yang kita isi, nanti kita akan kebanyakan salah dalam pengisian. Nah, untuk mengantisipasi kesalahan tersebut, kita harus mempelajari ya. Ini dasar-dasar untuk pemutakhiran data mandiri. Nah, di sini ada buku petunjuk user, pemutakhiran data mandiri ASN dan PTT non ASN ya. Di sini kita lihat di daftar isinya ada tata cara penggunaan My SAPK web, ada akses My SAPK, ada dashboardnya dan lihat profil. Di sini ada pemutakhiran data mandiri, ada riwayat ubah profil sampai histori pengajuan. Nah, di sini ada dokumen saya dan kompetensi dan performa. Oke, ini sekilas saja ya. Ini tahapan-tahapan yang berbentuk dokumen ya. Nah, di sini nanti bisa Bapak Ibu sendiri lihat apakah saja nanti yang bisa diperlukan sebagai pedoman dalam pengisian My SAPK BKN. Oke, selanjutnya saya akan mencoba download buku petunjuk verifikator. Nah, di sini untuk buku petunjuk verifikator isinya yaitu kita lihat di daftar isi ada tata cara penggunaan SIASN instansi bagi verifikator dan akses SIASN instansi, layanan peramajaan dan lain-lain ya. Di sini ada daftar gambarnya. Oke, ini untuk lebih ke verifikator ya. Admin SIASN instansi. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, sekarang kita beranjak ke download buku saku PDM. Nah, apa saja sih informasi-informasi yang berada pada buku saku PDM? Nah, ini kita buka. Ini ada buku pedoman pemutakhiran data mandiri ASN, PTT dan non ASN. Nah, di sini daftar isinya bisa kita lihat apa itu ASN dan PTT non ASN, apa itu PDM dan aplikasi pendukungnya, siapa saja yang terlibat dalam PDM dan data apa yang dimutakhirkan, di riwayat-riwayat yang telah dijelaskan sebelumnya ya, bagaimana cara akses My SAPK. Oke, di sini bisa dilihat sendiri ya Bapak Ibu ya, bagaimana proses persetujuan oleh instansi. Oke, nah ini isinya Bapak Ibu ya. Oke, di sini juga di bagian bawah ada informasi-informasi berkas yang diupload ya. Ini adalah contoh-contohnya, halaman berapa dan apa-apa saja. Nah, ini untuk SKP ada ya, yang diupload ada 2 halaman, nanti dijadikan 1. Di sini ada juga contoh surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan CLTN nih. Persetujuannya, contoh SK-nya bisa dilihat di sini ya, contoh-contohnya. Oke, sangat lengkap sekali. Di sini ada peraturan PDM. Nah, kita coba download untuk peraturan kepala ya. Untuk membahas PDM, di sini ada keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 87 tahun 2021 tentang pemutakhiran data mandiri
ASN dan pejabat pimpinan tinggi non-aparatur sipil negara secara elektronik tahun 2021. Nah, di sini ada telah dibahas ya. Nah, yang untuk terakhir ini ada dibahas apa sanksi bila ASN tidak mengerjakan atau tidak mengisi pemutahiran data mandiri ya. Nah, di sini ada tertulis sanksinya apabila ASN dan PTT non ASN tidak melaksanakan pemutahiran data mandiri melalui MySAPK BKN pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses. Jika pejabat pembina kepegawaian tidak menyelesaikan verifikasi data sampai batas waktu yang ditentukan, maka pejabat pembina kepegawaian akan mendapatkan teguran tertulis dari BKN. Nah, itu isi dari peraturan kepala BKN-nya perihal pemutahiran data mandiri. Nah, jadi ini sudah ada 4 ya yang kita download tadi ya. Sini ada juga ASN, PTT non ASN, pengertian apa itu ASN, ada unduh aplikasinya ya. Oke, di sini juga ada login, aktivasi MySAPK-nya bagaimana, dan cek dan verifikasi data, usul pemutahiran data mandiri ya. Oke, di sini ada juga 6 verifikasi dan approval, ini tahapan-tahapannya. Nah, di sini juga ada informasi. Nah, informasi ini berisi tentang ada target pendataannya ya. Siapa-siapa saja di sini dijelaskan, ada PNS, P3K, PTT non ASN dan CPNS. Nah, di sini update data mandiri apa saja yang harus diupdate. Nah, di sini update data mandiri hanya dapat dilakukan untuk satu data terakhir kecuali ada riwayat SKP yang 2 tahun sekali dan riwayat keluarga itu diinput orang tua, pasangan dan anak, dan riwayat CLTN itu bisa lebih dari 1 kali. Yang lainnya itu 1 kali, tetapi data yang terakhir ya. Nah, di sini ada juga jadwal pelaksanaan. Nah, ini ada timeline dan ini ada juga dokumen pengganti terkait usul PDM. Jadi jika Bapak Ibu tidak ada dokumen yang asli, maka dokumen yang asli tersebut dapat digantikan dengan fotokopi legalisir. Nah, di sini ada ketentuannya ya. Jika dokumen unggah itu SK kenaikan pangkat, jika tidak ada bisa legalisir SDM atau scan takah ya, tata naskah. Jika hilang, surat keterangan dari Biro SDM, Kepegawaian, BKD, BKP SDM, BKPP. Nah, di sini sudah dijelaskan keseluruhannya ya, dokumen penggantinya. Oke, selain itu di sini ada penjadwalannya, ada. Oke, sampai situ saja, udah semua. Nah, di sini ada juga maklumat layanan ya. Dengan ini kami menyatakan akan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, jadi berikut sudah saya jelaskan bagaimana cara mempelajari dasar-dasar pengisian MySAPK BKN. Di sini sudah lengkap, bisa dibuka sendiri, dan sebagai tambahan setelah kita mempelajari dasar-dasar pengisian MySAPK BKN dapat ditambah oleh video-video tutorial agar langkah-langkahnya itu tidak salah dan tepat sasaran. Itu bisa melihat video-video yang telah saya buat sebelum-sebelumnya ya. Dan jangan lupa hidupkan lonceng agar tidak ketinggalan oleh informasi-informasi yang akan datang. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe. Semoga bermanfaat apa yang telah saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.